Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Mio Yamaha Mio GT ya, yang starternya mati. Pada tutorial sebelumnya saya sampaikan Yamaha Vino yang akinya baru tapi dinamonya kuat berputar tapi gak kuat ngangkat seperti aki yang tekor gitu. Namun kalau ini beda kasusnya ya. Kalau ini akinya masih kelihatannya masih normal, klakson sama sennya juga masih nyala bagus. Di starter diam, nggak ada suaranya ya sama sekali, nggak, dinamo nggak berputar sama sekali. Untuk pengecekan langkah pertama kita cek pada, kalau akinya sudah ya kelihatan masih bagus ya, kita cek pada switch remnya ya, apakah switch remnya menyala apa enggak, karena switch rem kanan kiri berhubungan dengan starter. Berarti kita motor matic ya, jenis matic kalau menyalakan starternya biasanya kan harus menekan rem ya, ini kan ada, berarti ada hubungannya. Untuk itu kita cek, kita kontak, kita cek apa lampu remnya berfungsi apa enggak, switch remnya ya, dengan cara melihat lampu remnya apa menyala apa enggak. Kita coba rem ya, lihat ya menyala, berarti untuk switch remnya masih berfungsi normal. Kemudian coba kita dengarkan daerah sini ya, daerah pada ini, pada bawah jok biasanya, daerah sekitar aki ya, sekitar aki. Apakah bunyi switch starternya bunyi apa enggak? Apakah ada bunyi cetik-cetik apa enggak? Dengarkan. Saya kasih kontak tombol starter. Ada suaranya ya. Kedengaran apa enggak ya? Yang jelas ini ada suaranya cetik-cetik ya. Kalau dari sini gimana ya? Ya, sampai di sini saja. Ya, terdengar ya. Berarti dari switch yang berfungsi, dari tombol starternya ini juga berfungsi normal, berarti arus sudah sampai ke switch starter, ada cedik-cediknya. Dan switch starter kegiatan juga berfungsi karena ada suaranya cedik-cedik. Kemungkinan ada dua ya, kan arahnya dinamonya starter yang habis, atau memang switch starternya yang bermasalah. Misalnya switchnya berfungsi cedik tapi tidak mau menghubungkan arus, berarti tidak mau menghubungkan arus dari aki ke menuju dinamo juga bisa pada switch starternya. Tapi untuk kalau biasanya ya, kalau bunyi cedik-cedik ini seperti ini, switch starternya masih berfungsi bagus. Yang bermasalah pada dinamonya ya, terutama pada arang dinamonya atau pole boosternya ya. Untuk itu kita coba lakukan pengecekan ya. Kita coba buka dinamona dengan membuka filternya terlebih dahulu ya. Copot box ini sudah saya copot tadi satu. Seperti biasa pada Yamaha ada 3 buah, ini nyopot filternya. Untuk membuat lebih gampang nyopot pada apanya, throttle bodinya, klem pada throttle bodinya, kita copot baut shock belakangnya, kita copot sehingga bodi akan terangkat, sehingga di sini ada ruang ya, ada ruang yang cukup lega sehingga mudah membukanya. Oke, langsung saya kerjakan saja ya. Kita filternya dulu, copot ininya. Oke, saya skip dulu ya. Copot baut shocknya dulu, kemudian motor dimiringkan, kemudian standar tengahnya ganjal bagi bola sehingga miring sana, sehingga memberikan ruang ini ya. Memberikan ruang ini lega, kita buka klemnya, klem pada klem ini, klem filter yang dapat throttle body, misalnya segini dilepas untuk filternya ya. Kita kendorkan saja, teman kita copot saja. Ini filternya sudah terlepas. Selanjutnya kita buka dinamonya.
Tapi kalau masih ragu apakah memang benar arang dinamonya atau coil boosternya atau switch bendi atau alias switch starternya, bisa dicek apakah arus sampai sini apa enggak. Caranya juga mudah, bisa dari sini di-shortkan ke masa juga bisa, atau kita coba tes pakai bolam, bisa pakai lampu. Coba kita tes ini ya, pakai bolam ini juga bisa. Kalau nggak punya ya bisa di-shortkan dia, apakah ada arusnya dari sini di-shortkan ke masa. Kita coba tes pakai ini ya. Nah, kita coba ya. Ini bukan pakai bolam ya. Kunci kontak, kita tombol starter. Nah, nyala. Berarti arus dari aki lewat switch starter atau bendinya masuk ke sini ya. Berarti bendinya nggak bermasalah, bendinya bisa bunyi cetik-cetik ya. Oke, berarti kemungkinannya adalah arang dinamonya yang habis. Jadi sudah bisa kan ya, kemungkinan besar pada arang dinamonya yang bermasalah pada dinamonya ya, bisa arangnya, bisa angkernya, atau magnetnya terkelupas juga bisa, tergantung kondisinya dinamo ini. Kita buka saja ya. Tapi yang jelas untuk bendi atau switch starternya masih berfungsi normal. Dengan cara dengarkan suaranya tadi ya, didengarkan masih bunyi cedik-cedik, dan dites arus mengalir sampai ke dinamo starter. Kalau nggak punya tes seperti balon ini, nggak punya, biasa di-shotkan ke masa juga bisa. Biasanya akan membersihkan bunga api kalau keluar. Tapi bagusnya enaknya di tes pakai bolam ya, lebih bagus ya, karena tidak ada percikan bunga api ya. Oke, kita buka saja di manuvernya pakai CL ya. Kita copot saja. Oke, setelah dibuka dinamonya ya, ternyata maninya masih bagus, nggak terkelupas. Ini angkernya juga masih lumayan lah. Yang bermasalah yang habis adalah arang dinamonya atau coil boosternya ini habis ya. Sudah habis ini ya, sudah habis. Jadi masalahnya sudah ketemu ya, pada arang dinamonya yang habis atau coil boosternya. Kita lakukan pembersihan, ini diamplas biar bersih ini ya kotorannya, ini dicuci bersih, kemudian arang dinamonya atau coil boosternya kita ganti. Oke, untuk model ini dengan cara pemasangannya dengan cara disolder ini ya, yang satu disolder. Oke, langsung saja kita bersihkan, kemudian ganti coil boosternya atau arang dinamonya, terus kita coba apakah masalahnya memang hanya pada arang dinamonya atau ada masalah lain. Tapi kalau dilihat dari hasilnya ini ya, dari pengetesan pertama tadi sampai membuka dinamo starternya, memang masalahnya hanya pada arang dinamonya yang sudah habis. Oke, langsung kita saja, saya cuci bersih, kemudian ini diamplas pada arangnya ini biar agak rata. Kemudian buat yang rata ya, kalau bikin rata, selain arus listriknya menempel lebih ya, caranya lebih bagus ya arusnya, karena dia nempelnya ngeplak ya, berarti konektivitasnya bagus, dia rata, saling nempel rata, bagus. Selain itu arang dinamonya juga lebih awet, karena kalau posisi ini enggak rata kan seperti di amplas gitu ya, jadi arang dinamonya cepat habis kalau ini enggak rata ya. Ini dibersihkan seperti di amplas pakai amplas halus yang rata ya, biar rata. Oke, saya kerjakan saja, terus ini diganti arang dinamo. Oke, ini ya, ini arang dinamo sudah saya pasang, saya solder ini. Terus apa ini, akhirnya ini sudah saya amplas seperti ini ya, bersih halus. Ini tinggal pasang ya. Pemasangannya biasa, pasang pernya dulu ya,
PR-nya, kemudian baru arangnya. Nah, ini bisa menggunakan bantuan ini ya, yang dilancipkan, diruncingkan untuk mengganjal arangnya dinamonya nggak keluar ya, seperti ini. Bisa lebih mudahnya kalau bisa pakai tangan ya pakai tangan, nggak perlu pakai ini ya, tapi bisa lebih cepat ya, lebih mudah pakai ini saja. Oh, lebarnya jatuh, lebarnya jatuh ya. Yang satu tahan pakai tangan, grip tangan bisa pakai jari ya. Ini tinggal masukkan ya, langsung jadi ini ya. Ini sudah masuk, tinggal cabut bautnya ya. Sudah, ini tinggal pasang, ini dikasih stampat ya, sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting rata. Ini dalamnya juga sedikit saja, yang penting rata masangnya. Oke, saya ambil stempelnya dulu ya. Ini stempel ya. Nah, terus pada bagian ini ya, stempelnya kita taruh pada ujung jarinya ya, ujung jari ini ya, bisa masuk. Kemudian diratakan. Misalkan pakai upeng kecil juga bisa. Dirata. Oke, sudah itu pasang ya. Jangan lupa biasanya ini ada packingnya ya. Kami sudah nempel di sini kelihatannya. Nah, ini nempel ya, nempel pada bodi manisnya ini ya, kelihatan ya. Packingnya tipis, ini warnanya agak gelap ini. Ya, ini. Ke packingnya, kalau nggak nempel di sini ya nempel di sini. Kalau ini nempel di sini, di sana nempelnya di sini. Terus yang perlu diperhatikan adalah garisnya ya. Ini garis ini pada ini, ada garis ini lurus sama ini ya. Ini ada garisnya ya. Kelihatan nggak ya, ini garisnya ya, ya lurus sama ini. Ini lurus sama ini ya, bautnya ya lurus ini ya, lurus. Kalau ini lurus, baut-bautnya juga lurus ya, sama ini. Nah, ini cirinya hanya ini, lurus sama ini ya, yang ada sini ya, ya. Ini ya, bukan ini ya, yang ini ya, ini yang lurus. Oke, ini pasang seperti ini ya, ini lurus, tinggal baut. Baut kencangkan. Kita sudah terpasang semua, pasang ya. Ini baut harus dari baut yang merah, harus positif dari switch starter. PD nya pasang ya bautnya, kemudian ditutup kembali seperti ini ya. Biasanya sih saya langsung pasang, tapi karena ini tutorial ya, saya coba cek apakah dinamonya bisa berputar atau enggak ya. Cara mengeceknya biasa masanya ditempel ya. Untuk pengecekannya ini masanya harus nempel pada bodi motor, juga pada dinamo starternya. Cara ini ditempelkan, kelihatan ya. Ini tempelkan begini, sambil ini juga ditempel sambil tekan kuat ya. Tekan kuat ya. Kelihatan apa? Terus
kita starter seperti biasa. Kelihatan ya? Ya. Terdengar ya suaranya ya. Yuk. Kelihatan apa enggak ya? Oh, kurang angkat kameranya. Kita coba. Ya, hidup ya. Sudah hidup. Kita tinggal pasang pada motornya ya. Pasang seperti ini. Pasang, masukkan sampai rapat ya. Geser. Nah, pasang masanya. Baut sama masanya. Baut. Oke, langsung kita saya baut, saya pasang. Kemudian dicoba apakah bisa dinamanya mampu memutar mesin apa enggak. Dinamo starternya sudah terpasang pada motornya. Kita coba hidupkan, kita kontak, kita starter. Sekali lagi. Oke, berarti masalahnya pada arang dinamonya yang habis ya. Jadi teman-teman jika ngalami motor Yamaha Mio GT atau Mio G atau sejenisnya, bisa cara mencarinya seperti tadi ya. Kita cek, pastikan dulu akinya, karena cek akinya biasanya klakson sama sennya hidup dengan bagus, normal, biasanya gitu. Walaupun terkadang sen sama tombolnya bisa hidup, tapi terkadang juga akinya yang bermasalah. Tapi cirinya biasanya seperti nggak kuat ngangkat, seperti ngangkat gitu. Kadang itu bisa seperti akinya. Tapi pada kasus kali ini nggak ada suara gitu, tapi cuma bunyi cedik-cedik pada switch starternya. Cara ngatasinya seperti tadi. Cek switch remnya dengan melihat lampu remnya apakah menyala. Kalau menyala berarti switch remnya bagus. Kemudian sambil tekan switch rem, tombol starternya ditekan seperti biasa mau menghidupkan. Apakah ada suara cedik-cedik pada bendi atau switch starternya? Jika ada suaranya cedik-cedik berarti switch rem sama tombol starternya tidak bermasalah, sama jalur kabelnya yang menuju bendi juga nggak bermasalah, karena arus sudah sampai pada bendi sudah bisa bekerja bunyi cedik-cedik ya. Terus kemungkinan nanti bisa terus ada kemungkinan bisa pada bendinya yang bermasalah juga bisa, karena pada kasus tertentu bendi bunyi cedik-cedik tapi dia tidak mau mengalirkan arus dari aki menuju dinamo starter. Untuk mengeceknya ya tadi bisa dibuka dulu. Kalau bisa dicek dari bendinya dari sini, kalau ini bukanya lama daripada lama, karena kemungkinannya juga ada dua. Kalau nggak bendinya ya arangnya sekalian buka pada dinamo starternya dengan membuka filternya caranya seperti tadi. Kemudian kita tes apakah arus dari bendi atau switch starternya sudah sampai sini apa enggak, sampai dinamo starter apa enggak. Dengan cara disortkan kemasan juga bisa, atau dites pakai balon ya, pakai bulb ya. Kalau di start ini balonnya menyala berarti arusnya sudah sampai sini, berarti sudah kemungkinan besar masalah pada dinamonya. Pada dinamonya juga bermacam-macam, bisa arangnya yang habis, magnetnya terkelupas juga bisa sehingga dinamo macet, ataupun pada angker dinamonya yang bermasalah. Oke. Namun pada saat ini ya hanya cuma arang dinamonya atau kolbusnya ya. Dan cara menggantinya seperti tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cara memasangnya begitu. Kalau lebih mudahnya bisa bantuan pakai alat ini ya. Si yang kita lakukan. Oke, demikian teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya problem seperti ini dan masih belum bisa
bisa memecahkannya bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kalau saya bisa saya bantu menjawabnya. Kalau bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan ya dukung tentang channel dengan subscribe dan like ya. Saya tunggu